Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wahyu Ramadan, mahasiswa Universitas Pancasakti, program studi akuntansi kelas reguler plus, dengan nomor induk mahasiswa 29021500016. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait materi dari uang dan institusi keuangan, uh, mata kuliah ekonomi makro dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi SDM. Di sini mulai dari pengertian perekonomian. Uang adalah perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat pertukaran dalam kegiatan perdagangan. Semua negara dunia ini sudah dapat digolongkan sebagai perekonomian uang. Nah, kebanyakan perdagangan dilakukan dengan menggunakan uang, di mana semakin modern suatu negara, maka semakin penting peranan dari uang dalam menggalakkan kegiatan suatu perdagangan. Uang diciptakan dalam perekonomian dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar dan perdagangan. Maka uang didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan, di mana yang dimaksudkan kata disetujui di sini didefinisikan sebagai terdapat kata sepakat daripada anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar-menukar. Lalu yang kedua adalah fungsi uang. Yang pertama, fungsi uang sebagai alat tukar-menukar didefinisikan sebagai dengan adanya uang, kegiatan tukar menukar akan jauh lebih mudah dijalankan kalau dibandingkan dengan dalam kegiatan perdagangan secara barter. Seseorang yang memperoleh berbagai jenis barang untuk memenuhi kebutuhannya akan dapat dengan mudah memperolehnya apabila ia memiliki uang cukup untuk membeli kebutuhan tersebut. Nah, uang yang dimilikinya dapat dengan mudah ditukarkan dengan barang-barang yang diinginkannya. Kegiatan tukar menukar ini lebih rumit di dalam perdagangan secara barter. Tukar-menukar baru akan berlangsung apabila seseorang dapat menawarkan suatu barang yang diingini oleh seseorang lainnya dan orang lain itu memiliki barang yang diinginkan oleh orang pertama. Lalu fungsi uang yang kedua adalah sebagai satuan nilai, di mana di sini yang dimaksud sebagai satuan nilai adalah dengan satuan nilai atau satuan ukuran yang menentukan besaran nilai dari berbagai jenis barang. Dengan adanya uang, nilai sesuatu barang dapat dengan mudah dinyatakan, yaitu dengan menunjukkan jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut. Tanpa uang, nilai sesuatu barang haruslah dinyatakan dalam bentuk membandingkan kurs pertukaran di antara suatu barang dengan berbagai jenis barang lainnya. Penggunaan uang sebagai satuan nilai menyebabkan masyarakat tidak perlu bersusah payah untuk menentukan nilai suatu barang dengan cara menentukan nilai tukar barang tersebut dengan berbagai jenis barang lainnya. Dengan mengetahui bahwa harga sepatu sebagai contohnya adalah Rp50.000, baju dengan Rp25.000, dan beras Rp2.500 per kilonya dengan mudah telah dapat diketahui dengan perbandingan nilai dari barang-barang tersebut. Lalu fungsi uang yang ketiga adalah sebagai penyimpan nilai, di mana di sini diartikan sebagai penyimpanan uang memungkinkan kekayaan seseorang disimpan dalam bentuk uang. Apabila harga barang-barang stabil, menyimpan kekayaan dalam bentuk uang lebih menguntungkan daripada menyimpan dalam bentuk barang. Di dalam perekonomian yang sudah maju, jenis uang terutama adalah yang bank atau uang viral. Jenis kedua dari uang sekarang ini banyak digunakan adalah uang kertas. Uang ini juga merupakan alat alat menyimpan nilai yang lebih baik daripada menyimpan nilai dalam bentuk barang. Dia tidak memerlukan biaya dan ruangan yang besar untuk menyimpannya. Dalam menyatakan bahwa uang merupakan alat penyimpan nilai yang lebih baik daripada menyimpan kekayaan berupa barang, misalkan seperti bahwa nilai uang tidak mengalami perubahan yang berarti dari satu periode ke periode lainnya. Apabila harga-harga selalu mengalami kenaikan yang pesat, nilai uang akan terus-menerus mengalami kemerosotan. Lalu masuk ke materi yang ketiga terkait perkembangan uang kertas dan bank. Di sini penggunaan uang kertas sebagai alat perantara dalam perdagangan menjadi sangat pesat perkembangannya setelah bank-bank umum mengeluarkan uang kertas tanpa terlebih dahulu mereka menerima emas daripada nasabahnya. Apabila dalam perekonomian telah ada kebutuhan yang mendesak akan uang, maka bank-bank umum sampai pada suatu jumlah maksimum tertentu akan bersedia menyediakan uang tersebut. Lalu di dalam keadaan politik dan perekonomian yang stabil, para pemegang uang kertas yang diciptakan oleh bank-bank umum tadi tidak akan mengeluarkan dengan emas. Oleh sebab itu, walaupun uang kertas yang diciptakan melebihi nilai emas yang disimpan, bank-bank umum akan selalu dapat memenuhi keinginan dari beberapa pemegang uang kertas yang ingin menukarkannya dengan emas. Uang kertas yang sekarang digunakan di berbagai negara bukanlah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank umum, tetapi melainkan oleh bank sentral, yaitu sebagai bank yang bertindak sebagai bank pembantu untuk bank-bank umum.
Nah, penggunaan sekarang ini bank umum tidak diberi kekuasaan oleh pemerintah untuk mengeluarkan uang kertas. Walaupun bank-bank umum sudah tidak mempunyai kekuasaan lagi untuk mengeluarkan uang kertas ini, bukan berarti bahwa kekuasaannya untuk menciptakan uang sudah lenyap. Yang benar adalah sebaliknya. Sekarang ini kekuasaan bank-bank umum ini untuk menciptakan uang telah menjadi satu utama besar. Kekuasaan tersebut dikendalikan dengan sungguh-sungguh agar tidak menimbulkan akibat-akibat buruk pada perekonomian. Di negara-negara yang sudah maju sistem keuangannya, bank-bank umum merupakan pencipta uang yang terutama, yakni uang diciptakan oleh bank-bank umum dinamakan sebagai uang viral. Ia selalu disebut juga sebagai uang bank atau rekening koran. Oleh karena itu, bank-bank umum punya peranan yang penting sekali dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi, seperti penting untuk mengetahui kegiatan mereka secara lebih mendalam. Lalu selanjutnya adalah lembaga keuangan, di mana di sini yang dimaksudkan sebagai lembaga keuangan atau institusi keuangan merupakan semua perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpankan kepada mereka. Badan-badan itu mendorong masyarakat untuk membuat tabungan pada mereka sebagai balas jasa, atau para penabung akan diberi sebagai pendapatan berupa bunga terhadap tabungan yang mereka buat. Tabungan yang ditemukan oleh lembaga keuangan tersebut selanjutnya akan dipinjamkan kembali kepada individu-individu dan perusahaan-perusahaan yang membutuhkannya. Bagian lain digunakan untuk membeli saham-saham berbagai perusahaan yang menjual sahamnya. Selanjutnya, eh, bank umum ini merupakan bank yang bukan saja dapat meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, tetapi juga dapat memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri uang digital. Lalu yang kedua adalah bank tabungan, di mana bank ini melakukan kegiatan hampir sama seperti perusahaan peminjaman. Bank ini menerima simpanan dalam bentuk tabungan atau simpanan berjangka panjang dan kemudian menjamkan atau menginvestasikan uang tersebut. Lalu yang ketiga adalah pasaran saham. Suatu lembaga yang fungsi utamanya adalah menjadi pusat di mana saham-saham perusahaan akan diperjualbelikan. Lalu yang keempat adalah perusahaan asuransi yang terdiri dari perusahaan yang memperoleh uang dengan menjanjikan akan membuat sejumlah ganti rugi pada individu, perusahaan, dan badan-badan lainnya apabila suatu peristiwa seperti kecelakaan, kebakaran, kematian, dan sebagainya berlaku terhadap orang, perusahaan, atau badan yang membayar uang asuransi pada perusahaan asuransi. Lalu selanjutnya adalah bank umum dan keistimewaannya, di mana dikatakan bahwa bank umum merupakan lembaga keuangan yang paling penting dan paling berpengaruh dalam kegiatan ekonomi. Nah, ini disebabkan karena bank umum mempunyai beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan lainnya. Seperti yang pertama adalah tabungan dapat diambil dengan cek. Salah satu keistimewaan itu kesanggupan bank umum untuk menciptakan tabungan yang dapat waktu-waktu diambil dengan menggunakan cek atau tabungan viral. Lalu yang kedua adalah dapat menciptakan daya beli, di mana keistimewaan yang kedua ini bersumber daripada kemampuannya untuk menciptakan daya beli baru atau menghapuskan daya beli yang ada dalam perekonomian. Kegiatan ini secara otomatis akan menimbulkan perubahan-perubahan dalam jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian. Memberi pinjaman jangka pendek, keistimewaan yang ketiga dari bank umum ini bersumber dari corak kegiatan di mana menyediakan uang melakukannya. Bank umum terutama memberikan pinjaman jangka pendek. Ini berarti bank umum merupakan suatu badan yang penting peranannya kepada perusahaan-perusahaan untuk menyesuaikan keadaan keuangan dengan gerak naik turun daripada kegiatan ekonomi itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah perkembangan bank sentral. Bank sentral merupakan institusi keuangan yang didirikan dan diberi tugas untuk mengawasi dan mengatur kegiatan institusi keuangan lain dalam sistem finansial. Di mana dalam bagian ini secara lebih terperinci akan dibedakan perbedaan antara bank sentral dengan bank umum. Dalam bagian berikut akan diperhatikan pula berbagai fungsi utama daripada bank sentral sebagai pengawas institusi keuangan dan sebagai pelaksana kebijakan moneter. Pada masa ini, hampir setiap negara mempunyai bank sentral, yaitu suatu bank yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan yang terdapat dalam perekonomian atau sistem perekonomian. Selanjutnya, bank berdasarkan pada fungsi yang harus dilaksanakannya, bank sentral dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah yang ditugasi untuk mengatur dan mengawasi kestabilan daripada kegiatan-kegiatan lembaga keuangan dan untuk menjamin agar kegiatan lembaga keuangan tersebut membantu menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Nah, selanjutnya adalah fungsi bank sentral. Yang pertama adalah sebagai bank pada pemerintah. Di sini dimaksudkan adalah sebagai pemerintah dapat dipandang sebagai suatu perusahaan raksasa di mana setiap harinya ia harus membuat pengeluaran-pengeluaran dan menerima berbagai jenis pendapatan seperti pendapatan dari pajak, pendapatan pajak penjualan, dan pajak impor. Untuk mengurus pengeluaran dan pendapatan pemerintah tersebut, pemerintah merupakan jasa-jasa bank dan salah satu fungsi bank sentral adalah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bank sentral biasanya bertindak sebagai lembaga keuangan terutama yang menyimpan uang yang dimiliki oleh pemerintah. Lalu yang kedua adalah fungsi bank sentral sebagai bank pada bank umum.
Bank sentral selalu disebut juga sebagai bank pada bank atau bankers bank atau sumber pinjaman terakhir, yakni lender of last resort. Artinya bank sentral adalah bank dari bank-bank lainnya dan ia merupakan sumber terakhir dari pinjaman apabila bank-bank umum tidak dapat memperoleh lagi pinjaman dari sumber lainnya. Bank sentral disebut sebagai bank dari bank lainnya karena jasa yang diberikannya kepada bank umum adalah sama sifatnya dengan jasa bank umum pada para masyarakat. Selanjutnya, bank sentral disebut sebagai bank dari bank lainnya karena bank-bank umum dapat meminjam dari bank sentral apabila bank umum itu mengalami kekurangan cadangan uang. Lalu yang ketiga adalah fungsi bank sentral sebagai pencetak uang, di mana di sini dimaksudkan adalah mata uang beredar dalam perekonomian itu dikeluarkan oleh bank sentral. Pemerintah memberi kuasa lebih pada bank sentral untuk mencetak uang yang diperlukan untuk melancarkan kegiatan perdagangan dan produksi dalam suatu negara. Dalam menjalankan tugas ini, bank sentral harus menentukan besaran jumlah uang yang harus disediakannya pada suatu waktu tertentu. Di samping itu, dari satu waktu ke waktu lainnya, ia harus pula menentukan pertambahan jumlah uang yang perlu dilakukan agar kegiatan perdagangan dan produksi tetap dapat berjalan dengan lancar dan perkembangan ekonomi yang teguh terus berlangsung. Lalu, fungsi keempat daripada bank sentral adalah sebagai pengawasan terhadap kurs asing, di mana salah satu usaha yang perlu dilakukan untuk menciptakan kestabilan ekonomi adalah dengan mempertahankan stabilan nilai kurs mata uang asing. Nah, untuk mencapai tujuan ini, pertama-tama harus dijaga agar terdapat keseimbangan di antara ekspor dan aliran masuk modal di salah satu pihak, dengan impor dan aliran keluar modal di lain pihak. Selanjutnya harus pula dijaga agar terdapat cukup cadangan mata uang asing yang dapat waktu-waktu digunakan untuk membiayai pembiayaan impor dan kebutuhan lain adalah lebih besar daripada aliran masuk yang diterima daripada ekspor dan pendapatan dari luar lainnya. Oke, berikut sekian dari penjelasan dari saya mengenai materi daripada uang dan institusi keuangan terkait perkembangan uang dan bank-bank sentral serta bank-bank umum. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.